kita mengangkat budaya Indonesia, yaitu dengan beragam kegiatan pencaksilat. Karena apa? Dengan melestarikan budaya Indonesia, maka para pemuda dari PSI selain menjaga PSI, kita juga melestarikan budaya Indonesia. Kalau silat itu melindungi diri sendiri. Istilahnya tameng lah, tameng buat kita menjaga diri agar tidak dilukai oleh yang lain. Kenapa saya belajar silat? Yaitu keinginan saya untuk menjaga diri saya sendiri yang pertama, dan kemudian untuk menjaga keluarga dan kerabat-kerabatnya. Nah, tadi kan juga udah disampaikan sama Mbak Dani, pemuda khususnya di Jember gitu ya, harus lebih aware, harus lebih open minded. Nah, apalagi sekarang ini Partai Solidaritas Indonesia itu termasuk partai yang masih baru gitu ya Mbak. Gimana sih Mbak caranya meyakinkan para pemuda di Jember ini supaya lebih berpartisipasi gitulah, nggak melulu cuman oh anak partai ini ternyata gini itu gimana sih Mbak? Iya, coba kita bayangkan kalau tahu ada anak muda gabung di partai politik, selalu ada pertanyaannya gini, kamu anaknya siapa? Gitu. Seolah kalau dia bukan anaknya tokoh partai, tokoh pejabat dan lain sebagainya, sepertinya akan susah gitu. Terus yang kedua, selain kamu anak siapa, kamu punya duit berapa? Selalu pertanyaannya itu gitu. Jadi dua hal ini kayak menjadi sebuah momok besar juga bagi seseorang, misalnya anak muda yang punya keinginan untuk berkontribusi di partai politik. Dan ini sudah dibuktikan kalau di PSI memang nggak ada kita ngelihat siapa sih tokoh utama di balik PSI, siapa sih penanam saham di PSI. Dan bahkan kalau di Jember sendiri itu ada ketua DPD itu untuk kabupaten ya, ketua DPD Kabupaten Jember ada Bro Agus. Dia ya anak muda dari orang tuanya petani gitu, dia bisa untuk itu. Yang jelas orang itu harus memiliki misi mau ngapain di PSI, dan juga jaringannya juga harus kuat gitu, berkawan dengan siapapun, tidak membatasi diri gitu. Itu menjadi nggak eksklusif. Itu sebenarnya syarat utama, tapi toh ternyata banyak sekali kenyataan di luar. Selalu saja kalau mau menjadi tokoh di politik harus anaknya siapa, modalnya berapa. Dan ini memang sudah dilawan keras, ditolak oleh PSI hal-hal seperti ini. Sehingga kita dengan lantang mau menyuarakan. Kemarin juga di Jakarta sudah mendeklarasikan bahwasannya PSI itu siap menerima ini ya, caleg, pejabat ini sebagai pengurus partai dan lain sebagainya, kita tanpa mahar. Jadi seandainya ada struktur partai yang melakukan rekrutmen gitu, ataupun menerima pendaftaran caleg dengan harus membayar berapa, DPP langsung ya udah kita pecat, nggak pakai SP1 SP2 gitu. Karena kalau kita membuat sistem dan juga tidak tegas terhadap sistem itu sendiri, ya udah akan berulang, dilawan terus akhirnya merasa ini biasa. Dan juga bagi ini ya, khususnya bagi anak muda ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan pernah berpikir kita merubah sistem kalau nggak ada di dalam sistem itu gitu. Kita mau teriak-teriak seperti apapun, oke, kita mau independen, mau bikin kreativitas seperti ini. Indonesia ini negara hukum gitu. Indonesia ini ada sistem birokrasi yang mengatur. Berbicara masalah industri kreatif, di sana ada dinas pariwisata dan juga hal-hal lainnya yang terkait dengan itu. Kan juga akan kesusahan seandainya orang-orang yang ada di dalam sana ternyata juga nggak paham terhadap industri kreatif dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau itu rasa ingin berpartisipasi di partai politik, ataupun nggak harus di partai politik secara ansih ya, tapi juga di politik secara umum, itu memang harus dikembangkan, dibangkitkan bagi kalangan pemuda. Dan juga upaya-upaya apa yang sudah dilakukan PSI khususnya dalam merangkul anak muda. Yang jelas dalam sebuah gerakan, kalau kita tahu basis massa kita misalnya anak muda, fokus isu kita adalah anak muda, pelakunya juga harus anak muda. Karena yang ngerti anak muda itu hanya anak muda, iya. Nggak mungkin orang dengan perspektif bukan muda memaksa untuk bikin gerakan anak muda, akan susah. Dan juga berbicara masalah kebijakan publik, itu kan sebenarnya kebijakan yang diberlakukan untuk rakyat.
Jadi harusnya ya memang orang berangkat dari rakyat itu sendiri, orang yang selama ini hidup di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan upaya-upaya ini akan terus dilakukan oleh PSI sehingga mungkin kawan-kawan di Jember dan sekitarnya juga bisa melihat melalui ini ya, beberapa media publikasi kita itu paling gencar memang di medsos. Karena tahu sendiri anak muda itu kan secara budget politik juga sangat terbatas. Jadi kita ngelihat mana sih yang kira-kira itu bisa digunakan dan semua orang bisa mengakses ya medsos. Iya, salah satunya di Facebook. Kita alhamdulillah untuk saat ini Facebook kita itu untuk ini ya, untuk isu politik. Fanpage kita udah urutan kedua, udah 1,6 juta sekian untuk ini ya, untuk likersnya, dan juga di Instagram dan lain sebagainya. Nah, di sini kan sebenarnya media sosial juga membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi para pengguna yang lain, asal memiliki akun gitu. Jadi komunikasi itu dua arah. Dan kampanye-kampanye yang sudah dilakukan, belum kampanye 2019 ya, tapi kampanye ini partai politik dan kesadaran politik ini sudah dilakukan. Seperti misalnya dulu kita pernah ada ini Save KPK dengan memunculkan banyak superhero seperti Batman kita taruh di Jakarta, terus ada Iron Man kita taruh di mana. Nah, anak muda kan suka seperti ini kan, misalnya pesta kostum dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tujuan kita untuk Save KPK. Terus banyak lagi sih sebenarnya. Termasuk kemarin kita juga fokus menjadi salah satu satgas anti hoax gitu. Ya saya sebenarnya juga punya lagu, barusan bikin lagu juga gitu. Oh boleh. Oh iya. Wah, promosi colongan jadi lagu saya. Tapi ini lagunya agak campur-campur dengan bahasa Jawa karena kan saya orang Jember. Iya. Ya nanti bisa aja dilihat di YouTube gitu. Jadi ini lebih ngajak orang biar lebih pintar pakai medsos gitu. Karena memang medsos ini kan apa ya, seperti dua mata pisau gitu. Dia kalau dioptimalkan Semakin bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya di sisi gerakan dan lain sebagainya, juga profit juga oke gitu loh. Tapi kalau udah negatifnya, wah itu juga parah, bahkan bisa sampai berantem dan lain sebagainya. Dan itu salah satu cara yang dilakukan kemarin kalau PSI Jember, kebetulan saya juga ikutan gitu dengan teman-teman di PSI Jember, kita habis goes gitu dalam rangka Sumpah Pemuda juga gitu. Dalam rangka Sumpah Pemuda kita bikin goes napak tilas. Jadi napak tilas Jember bagian timur, dari utara ke timur gitu, kita keliling. Jadi bukan hanya sekedar goes, tapi teman-teman PSI ini datang di desa-desa gitu, ngobrol dengan warga. Jadi selama ini dianggap anak muda gak aware, itu enggak. Dan atau kita berbicara, oh banyak masalah di Jember. Selalu pertanyaannya masalahnya apa? Nggak bisa jelasin. Atau misalnya kita mau bikin bantuan, kita bikin aktivitas sosial dan lain sebagainya. Sampai di sana ternyata kebutuhannya nggak itu. Kemarin salah satunya kita di desa ini ya, di Ledok Ombo. Di Ledok Ombo itu katanya pernah ada bantuan tas sekolah, tapi ternyata di sana kebutuhannya bukan itu gitu. Yang ngerasa diterima aja, tapi efeknya. Jadi salah satu cara yang harus dilakukan anak muda memang ya melalui media tadi, goes dan lain sebagainya. Mungkin di sini ada komunitas skateboard dan lain sebagainya kan banyak banget. Itu bukan hanya sekedar komunitas hobi saja, tapi media untuk semakin mendekatkan di masyarakat. Jadi banyak cara. Yang jelas namanya gerakan anak muda, pelakunya harus anak muda, karena yang ngerti anak muda cuman anak muda. Nah, itu tadi yang ngerti anak muda ya anak muda itu sendiri. Jadi kita itu nggak selamanya harus menjadi penonton atau komentator, bahwa kalau misalnya kita lagi ada konflik, ditanya konflik apa nggak ngerti, kan gawat gitu loh. Jadi kita sebenarnya cuman dibutuhkan untuk lebih cerdas dan lebih membuka pikiran kita untuk sadar tentang konflik-konflik atau masalah di sekitar kita gitu ya Mbak ya. Terakhir nih Mbak, pesan kepada masyarakat seluruh Indonesia dari PSI sendiri seperti apa? Pesan untuk masyarakat Indonesia. Kalau kita ngelihat di negara kita, permasalahan paling akut sekarang ini adalah masalah intoleransi dan juga korupsi. Jadi intoleransi itu berangkat dari mana? Dari kita yang tidak adil melihat sesuatu, menganggap diri kita paling benar gitu, menjustifikasi kita benar, orang lain salah gitu. Perbedaan pendapat dikit berantem, perbedaan pilihan politik berantem. Oh iya, belum lagi kalau ada sih di beberapa tempat beda hari raya aja. Besok konflik, bakar-bakaran masjid itu, aduh. Ini kan masalah yang sangat pelik banget, apalagi Indonesia itu menjadi kuat karena beragam.
Indonesia menjadi kuat bukan karena dia satu gitu. Kita beragam dengan banyaknya latar belakang itu menjadikan Indonesia menarik di mata dunia. Jadi ayo dirawat bareng-bareng, ini tentang keragaman kita. Ini apa kalau memang itu menjadi identitas, dijaga sebagai identitas kita. Sebenarnya orang yang suka menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri itu sebenarnya insecure. Dia nggak percaya diri terhadap identitasnya sendiri. Jadi ayo dirawat bareng-bareng, jangan nambah-nambah konflik lagi. Masalah Indonesia tuh banyak banget, di Jember aja banyak banget kan masalahnya sebenarnya. Jadi ayo dirawat bareng-bareng. Terus yang kedua tentang budaya koruptif ini nggak usah berbicara yang ini ya, yang sifatnya besar, global. Ya di lingkungan kita hal-hal kecil. Kalau misalnya masih pelajar, masih mahasiswa, budaya mencontek itu juga sebenarnya itu bibit-bibit kecil. Jadi gitu. Budaya titip absen. Gitu. Kalau emang nggak bisa masuk ya udah. Nah itu tadi pesan dari Mbak Dani selaku Wakil Sekretaris Jenderal dari Partai Solidaritas Indonesia, bahwa sebenarnya Indonesia ini dipandang oleh mata dunia gitu ya sebagai negara yang sangat beragam dengan berbagai macam bahasa, budaya, tradisi, adat, bahkan dari keberagaman itu Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Dan itu tadi pesan untuk para pemuda dan pemudi yang menonton dialog saya dengan Mbak Dani ini, dan pastikan juga Anda tentang masalah politik, masalah budaya itu lebih open minded, lebih aware. Kalau kata Mbak Dani tadi, nggak menutup mata, nggak menutup telinga, kepo itu boleh, yang penting perhatian untuk apa yang dipilih nantinya. Dan akhir kata saya Aprilia dan di sebelah saya Mbak Dani. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin selama ini melihat anak muda sering diremehkan atau dianggap kurang berpengalaman itu tidak masalah. Karena apa? Karena kalau kita melihat sejarah, ya sejarah pergerakan di Indonesia maupun di dunia internasional, semua penggeraknya adalah anak muda. Dan jangan melupakan hal itu. Jadi ayo kita berpartisipasi aktif, ayo kita bergabung, nggak usah berpikir itu harus di PSI dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita fokuskan, apakah passion kita sudah tersalurkan dengan baik, apakah ini jalur kita itu sudah dilakukan dengan benar. Yang jelas semua itu harus kita upayakan dan juga ini perjuangkan. Karena apa? Memang perbedaannya anak muda dengan generasi-generasi yang lain, mereka memiliki tekad kuat dan optimisme. Hanya satu hal yang menjadi catatan kita bersama. Boleh kita bersemangat, boleh kita optimis dan lain sebagainya, tapi jangan lupa, jangan pernah lupakan saran dan kritikan orang tua. Karena jelas orang tua itu pernah muda, kalau kita belum pernah tua. Anda setia